Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 4 Prodi Manajemen. Kami di sini akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Perkenalkan, nama saya Raden Arya Rahmadiat Maka, NPM 101203555. Perkenalkan, nama saya Nabila Dina dengan NPM 10120331. Perkenalkan, nama saya Firda Nur Aziza Al-Syibani dengan NPM 10120269. Perkenalkan, nama saya Faizal Pratama dengan NPM 101200349. Don. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban, berarti perusahaan tersebut likuid. Sedangkan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban, berarti perusahaan tersebut illiquid. Rasio likuiditas terbagi menjadi dua jenis, yaitu current ratio dan juga quick ratio. Current ratio diperoleh dari aktiva lancar dan utang lancar. Di sini saya sudah mempunyai data neraca PT Indoraya tanggal 31 Desember tahun pertama dan juga tahun kedua. Untuk mencari current ratio di tahun pertama, kita membutuhkan aktiva lancar per utang lancar. Di sini sudah ada nilainya. Current ratio di tahun pertama bisa dilihat dari laporan neracanya, yaitu 2.723.040.000 dan utang lancarnya adalah 970.920.000 rupiah, dan kita mendapat hasil yaitu 2,80. Sedangkan di tahun kedua, current ratio di tahun kedua bisa didapat dari aktiva lancarnya 2.778.840.000 dan utang lancarnya 1.020.520.000 dan mendapat hasil 2,72. Selanjutnya ada quick ratio. Quick ratio didapat dari aktiva lancar dikurangi persediaan per utang lancar. Quick ratio di tahun pertama bisa didapat mendapatkan hasil 1,23 dan quick ratio kedua mendapatkan hasil 1,11. Sekian. Ya, di sini saya Faizal Pratama akan menerangkan tentang rasio profitabilitas. Apa itu rasio profitabilitas? Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit, pendapatan atau earning terkait penjualan, hasil, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Nah, di rasio profitabilitas ini ada 4 dasar pengukuran, yaitu gross profit margin, net profit margin, return on investment atau sama dengan earning power. Satu lagi, return on equity. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu gross profit margin. Gross profit margin didapatkan dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan lalu dibagi dengan penjualan bersih. Di sini kita bisa lihat nilainya, yaitu penjualan bersih sama dengan 4.614.040.000 dikurangi harga pokok penjualannya, yaitu 3.100.000.000 dibagi penjualan bersihnya, yaitu 4.614.040.000 rupiah sama dengan 0,3281 atau kalau dipersenkan menjadi 32,81%. Nah, gross profit margin lalu diuraikan lagi bawahnya sama dengan 4.950.080.000 dikurangi 3.323.200.000 dibagi 4.950.080.000 sama dengan 0,3287
atau kalau dipersenkan menjadi 32,87%. Net profit margin. Net profit margin didapatkan dari laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Kita bisa lihat nilainya di sini laba bersih setelah pajak yaitu 245.520.000 dibagi penjualan bersihnya yaitu 4.614.040.000 sama dengan 0,0532 atau kalau kita persenkan menjadi 5,32%. Itu untuk tahun pertama, dan untuk tahun keduanya net profit marginnya yaitu 249.240.000 untuk laba bersih setelah pajaknya dibagi penjualan bersihnya yaitu 4.950.080.000 sama dengan 0,0504 atau jika dipersenkan 5,04%. Selanjutnya yang ketiga yaitu return on investment atau earning power atau kita singkat ROI. ROI didapatkan dari laba bersih setelah pajak dibagi total aset. ROI yang tahun pertama laba bersih setelah pajaknya yaitu 245.520.000 dibagi total asetnya yaitu 3.903.520.000 dengan hasilnya yaitu 0,063 atau jika dipersenkan menjadi 6,3%. ROI untuk tahun keduanya yaitu 249.240.000 dibagi 4.030.000.000 sama dengan 0,62 atau jika dipersenkan 6,2%. Pendekatan Dupont. ROI sama dengan net profit margin dikali total aset turnover. ROI tahun pertama sama dengan 5,32% dikali 1,18 sama dengan 6,3%. Kalau untuk ROI yang tahun keduanya yaitu 5,04% dikali 1,23 sama dengan 6,2%. Untuk selanjutnya yaitu return on equity. Return on equity atau ROE sama dengan laba setelah pajak dibagi jumlah equity. Return on equity ROE yang tahun pertama yaitu laba setelah pajaknya 245.520.000 dibagi 2.155.120.000 sama dengan 0,1139 atau jika kita persenkan menjadi 11,39%. Sedangkan untuk yang di tahun keduanya yaitu laba setelah pajaknya 249.240.000 dibagi jumlah equity-nya 2.227.040.000 yang hasilnya 0,1119 atau jika dipersenkan menjadi 11,19%. Dan Arya Rahmadiat maka di sini akan lanjut menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjang yang sering digunakan oleh calon pengguna pinjam bisnis. Contoh, rasio solvabilitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, debt quality ratio. Debt quality ratio memiliki rumus jumlah utang dibagi jumlah ekuitas. Contohnya 970.920.000 ditambah 777.480.000 dibagi 2.155.120.000 yang hasilkan 0,8113. Satu lagi, debt to total asset ratio. Debt to total asset ratio memiliki rumus jumlah utang dibagi aktiva. Contohnya, Rp 970.920.000 ditambah 770.480.000 dibagi 2.903.520.000 yang menghasilkan 0,4479. Selanjutnya di sini saya Nabila Fikriah akan menjelaskan rasio aktivitas. Apa itu rasio aktivitas?
Rasio aktivitas digunakan untuk mengetahui efisiensi organisasi dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan kas dan pendapatan. Rasio ini digunakan untuk memeriksa tingkat investasi yang dilakukan pada aset dan pendapatan yang dihasilkannya. Karena alasan ini, rasio aktivitas juga dikenal sebagai rasio operasi atau analisis rasio perputaran. Salah satu di rasio aktivitas ini ada receivable turnover. Nah, cara mencari ini yaitu penjualan kredit dalam setahun dibagi rata piutang. Misalkan, receivable turnover di tahun pertama 4.614.040.000 dibagi 917.600.000 rupiah sama dengan 5,03. Nah, selanjutnya di receivable turnover di tahun kedua 4.950.080.000 dibagi 840.720.000, hasilnya sama dengan 5,89. Selanjutnya, di sini receivable turnover juga bisa menghitung dalam hari. Jadi, misalkan tingkat perputaran piutang perusahaan untuk tahun pertama dan tahun kedua dengan asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari. Contoh, receivable turnover di tahun pertama 917.600.000 dikali 365 hari dibagi 4.614.000 sama dengan 73 hari. Nah, di tahun kedua 840.720.000 dibagi 4.950.008 sama dengan hasilnya 62 hari. Lanjut ke dalam rasio aktivitas ini juga ada inventory turnover. Cara menghitungnya yaitu HPP dibagi rata persediaan. Contohnya di inventory turnover di tahun pertama ada misal 3.100.000.000 rupiah dibagi 1.531.400.000 rupiah, hasilnya 2,02. Di tahun kedua 3.323.200.000 rupiah dibagi 1.647.960.000 rupiah, hasilnya 2,02. Selanjutnya inventory turnover dalam hari, seperti sama dengan receivable turnover. Nah, ini cara menghitungnya yaitu inventory turnover sama dengan rata-rata persediaan dikali jumlah hari dalam setahun dibagi harga pokok penjualan. Nah, tingkat perputaran persediaan perusahaan untuk tahun pertama dan tahun kedua dengan asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari. Contoh, inventory turnover dalam tahun pertama yaitu 1.531.400.000 rupiah dibagi 3.100.000.000 rupiah dikali 365 hari sama dengan 180 hari. Nah, dalam tahun kedua misal 1.640.960.000 dibagi 3.323.200 rupiah dikali 365 hari sama dengan 181 hari. Lanjut ke terakhir, ini ada total asset turnover. Nah, ini berarti total keseluruhannya bisa dihitung dengan cara total asset turnover dalam waktu sama dengan penjualan bersih dibagi jumlah aktiva. Contoh, misalkan di tahun pertama ada 4.614.040.000 dibagi 3.903.520.000 sama dengan hasilnya 1,18. Dan ini contoh di tahun kedua yang terakhir 4.950.080.000 dibagi 4.030.000.000 rupiah, hasilnya
1,23. Nah, itu penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan karena kami juga masih proses dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.